Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Rai Konoha. Putusan daripada polisi baru-baru ini, polisi mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu terbukti asli, ya, bukan kaleng-kaleng guys, terbukti asli, tidak palsu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hal ini jadi polemik di Indonesia? Apa alasannya? Jadi kita kesampingkan dulu ya, apakah ijazah Pak Joko itu asli atau palsu, apakah ijazah Pak Joko itu ya itu dibuat-buat atau tidak. Kesampingkan dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa ijazah Pak Joko itu palsu, saya tidak mengatakan seperti itu ya, tapi kesampingkan dulu. Nah, kenapa pertanyaan ini muncul? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu adalah karena ekspektasi masyarakat terhadap Jokowi itu terlalu tinggi ya dulu waktu jadi presiden dan waktu jadi gubernur. Lah, apa hubungannya? Ya, ini sangat berhubungan. Jadi yang saya salahkan itu bukan Pak Jokowi, tapi yang saya salahkan itu polemik masyarakat. Ya, itu yang pertama. Ya, kemudian kenapa masyarakat Indonesia itu terlalu ya berekspektasi terhadap pemimpin seperti Pak Jokowi dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa fakta unik ya terhadap uh, ijazah yang ada di Indonesia. Konon katanya, ya, negara yang paling banyak dihuni oleh pejabat yang menggunakan ijazah palsu itu ada di Konoha. Ini menurut data ya. Kemudian selanjutnya misalnya, kalau saya perhatikan ya, di Indonesia itu, atau di Konoha itu, apa sih yang asli? Coba, saya mau naik sama yang nonton video ini. Di Konoha itu apa sih yang asli? Apakah ada yang otentik dari Konoha? Dari segi budaya misalnya, tradisi misalnya. Apa sih yang asli dari Konoha itu? Batik misalnya. Apakah batik berasal dari Konoha? Nanti saya akan bongkar satu-satu ya. Oke, jadi saya akan merampung semuanya ya. Kesampingkan dulu apakah ijazah Pak Joko itu benar atau tidak. Saya akan membahas kenapa masyarakat Indonesia itu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi ya secara filosofis ya. Kemudian secara antropologi, apa sih yang asli dari Konoha itu? Apakah ada yang asli dari Konoha? Kemudian ya, kenapa warga Konoha itu selalu berekspektasi berlebihan terhadap pemimpin? Apa alasannya? Ya, mari kita ya. Mari kita coba. Jadi guys, gini ya. Kenapa orang Indonesia itu terlalu berekspektasi terhadap Pak Jokowi zaman dulu? Apa alasannya? Alasannya itu karena viral ya. Dulu pernah viral, masuk gorong-gorong dan sebagainya. Apakah masuk gorong-gorong itu pencitraan? Ya jelaslah pencitraan. Kenapa Pak Jokowi melakukan pencitraan seperti itu? Ya karena sesuai dengan permintaan itu mah. Sama seperti konten kreator misalnya. Ya, kenapa konten kreator itu kadang melakukan hal-hal yang aneh misalnya, yang konyol misalnya di sosial media ya. Banyak tuh ya di TikTok tuh banyak tuh melakukan hal-hal yang konyol ya biar apa? Biar viral. Jadi manusia itu sangat menginginkan sesuatu hal yang beda. Makanya ya di sosial media itu banyak ya hal-hal yang konyol, prank apalah. Kemudian ada yang mandi lumpur. Kenapa orang mandi lumpur? Kenapa? Karena itu kan berbeda dari konten-konten lainnya, sehingga ya manusia itu dapat atensi ya. Ya, kita dapat atensi dengan apa? Dengan konten-konten yang berbeda. Ah, kok ini beda? Kok ini kontennya berbeda dengan yang lainnya? Nah, ketika sesuatu hal yang berbeda itu viral ya seperti Pak Jokowi misalnya dan kita menentukan ekspektasi yang tinggi padahal kita nggak tahu Pak Jokowi itu sebenarnya aslinya sih seperti apa, apakah itu disetting, apakah dia masuk gorong-gorong itu untuk menaikkan elektabilitas dan sebagainya. Kita terlalu berekspektasi, itu kesalahan ya warga Konoha, terlalu berekspektasi terhadap pemimpin. Nah, ketika Pak Jokowi menjabat jadi presiden tapi Indonesia itu nggak ada perubahan yang sangat signifikan ya. Ya saya akui ya. Ya kebijakan-kebijakan Pak Jokowi juga ada yang berdampak positif ya. Ada juga yang berdampak kurang baik ya. Yang positif itu ya seperti pembangunan tol dan sebagainya. Tapi yang kurang itu penegakan hukum.
ya pendidikan nggak naik-naik, kesejahteraan juga nggak naik-naik, ya. Kemiskinan juga nggak turun kok. Jadi itu ya kelebihan dan kelemahan. Dan masyarakat itu kesel ya. Kalau saya baca psikologi daripada masyarakat itu, kita kesel gitu. Lah kok gini? Dulu kan waktu baru muncul kan dia seperti dewa gitu, dia puja-puji. Kita berharap bahwa dia akan merubah Indonesia. Padahal yang eh, jarang diketahui oleh warga Indonesia itu, gak ada satupun negara maju di dunia ini maju karena presidennya. Gak ada. Gak ada. Gak ada satu. Ya. Negara kita itu bisa maju karena apa? Karena sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi masyarakat itu sering berpikir, ya kalau presidennya Pak Jokowi kita akan maju. Kalau ini presidennya kita akan maju. Enggak bisa. Kita maju itu karena apa? Karena masyarakatnya berkesadaran. Ya, seperti Amerika misalnya. Kalau misalnya presiden Amerika itu eh, ditaruh seorang komedian misalnya, Sule misalnya, jadi presiden Amerika, apakah Amerika tetap maju? Tetap maju. Karena apa? Karena sistemnya sudah bagus, ya, masyarakatnya sudah berkesadaran. Ya. Di Indonesia gimana? Sistemnya masih buruk. Ya. Jadi kalau ada seorang pemimpin sekalipun susah ya. Walaupun sevisioner apapun pemimpinnya bakal susah. Karena apa? Karena masyarakat itu kurang berkesadaran. Jadi kesadaran yang paling utama. Kita terlalu menggantungkan harapan Pak Jokowi untuk menjadikan Indonesia maju dan sebagainya. Nggak segampang itu Ferguson. Ya, saya tidak pernah melihat ya negara maju itu rata-rata IQ 78, nggak pernah. Jadi ini pahit ya. Ini pernyataan yang pahit, menohok, yang tidak diterima oleh orang Indonesia. Orang Indonesia itu tidak bisa maju kalau IQ rata-ratanya 78. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada. Coba cek data. 10 negara maju itu rata-rata IQ-nya 100 ke atas. Nggak pernah sejarahnya IQ 78. Nggak pernah. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh nggak jadi masalah, kita kan bisa maju kalau IQ 78, bukan IQ yang paling utama, EQ dan sebagainya. Itu coba menghibur diri. Itu menghibur diri ya. Kita harus berbicara tentang fakta, realita, bukan opini ya. Nggak ada satupun negara maju itu IQ-nya 78, nggak pernah. Ya, itu pernyataan yang menohok ya. Mohon maaf ya, saya belak-belakan ngomong seperti ini, agak pahit ngomong seperti ini karena apa? Karena ya biar kita sadar gitu, jangan terlalu terlena kalau pemimpinnya ini jadi maju. Ya bahkan ya, Kang Deddy Mulyadi jadi presiden Indonesia sekarang juga nggak akan bisa kalau kita tidak berkesadaran. Kalau masyarakat kita itu tidak berkesadaran, nggak bisa guys. Kemudian ya yang saya perhatikan di Indonesia itu salah satu ya negara yang dihuni oleh pejabat paling banyak memalsukan ijazah. Ini menurut data. Paling banyak. Sehingga ya masyarakat kita wajar dong misalnya curiga apakah ijazah Pak Joko itu palsu atau tidak. Jangan-jangan. Ya karena menurut data ya seperti itu. Di Indonesia itu banyak pejabat kok yang memalsukan ijazah. Kok bisa seperti itu ya? Karena di Indonesia itu integritas daripada pejabatnya itu tidak terlalu bagus. Ada sih yang bagus, mungkin jumlahnya cuma 10% dari 100%. Ya rata-rata nggak bagus ya. Reputasi daripada pejabat di Indonesia itu nggak bagus. Karena apa? Ya karena masyarakat kita lagi-lagi tidak berkesadaran. Masyarakat kita memilih pemimpin atau DPR atau siapapun itu berdasarkan uang. Kalau dikasih uang, jadi itu barang. Jadi masyarakat itu mudah disogok ya. Masyarakat kita sering teriak-teriak anti korupsi ya, perampasan aset dan sebagainya, sementara kita disogok sama DPR kita mau kok. Ya bagaimana mungkin DPR-nya bisa kerja kalau dia sudah mengeluarkan duit modal untuk menyogok masyarakat pada saat pemilu? Logisnya di mana? Ya nggak masuk akal, logika aja. Kemudian ya yang saya perhatikan itu ya, kalau saya perhatikan kenapa masyarakat Indonesia itu terlalu menggantungkan harapan terhadap pemimpin. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu, seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya, masyarakat Indonesia itu orang yang malas ya, berpikir ya. Seperti Tuan Putri yang pengen didatangi oleh pangeran berkuda. Mirip-mirip seperti Cinderella Complex ya.
Kemudian apa sih yang asli daripada Indonesia itu? Kalau misalnya saya mengatakan tadi di awal, di Indonesia itu jarang kok yang asli. Ya, apa sih yang otentik dari Indonesia itu? Yang otentik dari Indonesia itu kemunafikan. Ya, itu doang sih. Orang Indonesia itu adalah orang yang paling munafik di dunia. Sangat munafik. Kenapa saya bilang munafik? Orang Indonesia itu adalah negara paling religius di dunia. Salah satu negara paling religius. Tapi apa? Tapi banyak korupsi. Ya, banyak pungli. Ya, banyak melakukan maksiat. Ya, banyak perselingkuhan. Banyak tuh ya. Kebohongan-kebohongan. Coba saya mau naik sama yang nonton video. Siapa di antara siapa yang tidak pernah kena tipu? Banyak kan penipu di Indonesia, jujur aja deh. Banyak. Jadi kita itu masyarakat yang kurang jujur. Bagaimana mungkin kita menjadi negara yang paling religius di dunia kalau kita tidak jujur? Yang tepat itu adalah Indonesia adalah negara paling ritualistik dan paling fanatik terhadap agama, bukan terhadap kebenaran, terhadap komunitas maksudnya ya, komunitas agama-agama tertentu. Kita sangat fanatik ya, dan ritualistik. Kita tuh sangat rajin melakukan ritual. Ritual itu ya seperti ritual biasa gitu, seperti kita sehari-hari makan gitu, semacam ritual ya. Jadi nggak ada efeknya gitu. Apakah efek itu eh, apakah ritual itu berefek pada kemajuan satu bangsa? Enggak, nggak ada efeknya. Ya. Kalau ada efeknya berarti Indonesia sudah maju dong, cara berpikirnya semuanya dan sebagainya. Nanti pasti ada yang bantah. Kita mah nggak mikirin dunia, kita mikirkan akhirat. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini menurut saya yang paling konyol sedunia. Bagaimana mungkin kita bisa masuk akhirat, masuk surga kalau di dunia aja kita gagal? Kita nggak mikirin dunia, harus mikirin dunia dong. Ya. Maksudnya mikirin dunia itu bukan berarti melakukan dosa dan sebagainya, bukan seperti itu. Maksudnya membereskan dunia, ya seperti nggak buang sampah sembarangan, menjaga alam. Ya bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita malas-malasan, malas berpikir, malas membaca dan sebagainya. Sungguh tidak masuk akal. Kemudian apa sih yang otentik dari Indonesia itu? Nggak ada. Budaya misalnya, batik misalnya. Batik itu diduga ya berdasarkan data itu dari, ada yang mengatakan dari China, ada yang mengatakan dari India ya. Jadi sesuatu hal itu sebenarnya nggak boleh kita mengklaim bahwa oh yang menemukan ini kita gitu. Misalnya HP, misalnya HP. Apakah yang menemukan HP itu satu orang? Enggak kan? HP itu penemuan siapa? Satu orang? Enggak. Itu penemuan berbagai orang. Jadi budaya kita juga seperti itu kok. Ya, batik, bakso. Bakso itu kan ya dari mana? Dari China. Bakmi, bakso siomay. Mie dari mana? Bukan dari Indonesia kan? Mie ayam, bukan dari Indonesia. Ya, kemudian apa tarian-tarian misalnya. Tarian-tarian itu kan bisa dimodifikasi dari apa? Dari budaya negara lain ya. Jadi yang otentik dari Indonesia itu hanya kemunafikan, ketidakjujuran itu yang otentik dari Indonesia. Oke, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.